pandemi COVID-19 mempengaruhi kehidupan masyarakat, bukan hanya di bidang kesehatan, pengaruh yang dihasilkan turut menerobos ruang-ruang ekonomi hingga pola kebiasaan masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Ruang-ruang publik yang berdesakan dan penuh dengan kepadatan secara drastis berpindah menjadi ruang-ruang daring. Baru-baru ini, pemerintah tidak tinggal diam. Perlahan-lahan kebijakan demi kebijakan telah diterapkan dari pembatasan sosial skala besar hingga kini memasuki fase new normal atau yang biasa kita sebut dengan kelaziman baru. Praktik-praktik kehidupan sosial masyarakat dalam menanggapi kelaziman baru justru mengarah kepada pola kebiasaan dalam urusan aktivitas kesehatan. Praktik kesenian tetap seperti sedia kala, terkurung dan tetap terbatasi. Ruang-ruang dan panggung-panggung kesenian tetap bertengger di ruang-ruang daring. Hal ini justru menjadi suatu kelaziman baru yang memaksa pelaku seni untuk terus bergerak dengan melakukan penyesuaian. Beberapa pelaku seni terhalang dalam melakukan proses-proses kreatif, sehingga membawa dampak kerugian-kerugian tertentu. Kalau kita yang biasa harus tampil di luar, ya seperti di acara di mana, memang itu merugikan. Banyak yang di-cancel, banyak kegiatan yang harus di stop karena corona ini kan. Tapi kalau untuk kreativitas kita pribadi, kesenian dimanapun kita nggak boleh mati dengan proses kreatif kita. Dengan adanya pandemi ya, kadang-kadang menjadi alasan akhirnya kita jadi malas. Kesenian tradisi sudah selayaknya tetap menjadi media hiburan bagi masyarakat dan tetap menjadi media penyampai pesan. Sebagai suatu bentuk kesenian yang melibatkan sentuhan-sentuhan langsung dengan masyarakat, justru yang menjadi perhatian khusus adalah kebiasaan-kebiasaan pelaku seni yang ikut berubah. Ya, jadi ada banyak proses kreatif yang kita jalankan selain tatap muka. Tatap muka itu adalah satu bentuk pelatihan utama yang kita lakukan. Jadi kita butuh tempat, kita butuh manusia, kita butuh waktu. Di situ terjadi sharing ilmu. Itu yang disebut dengan proses pelatihan. Dan secara garis besar itu menjadi terkendala. Hal lainnya yaitu proses diskusi antar sesama anggota. Karena proses pelatihan kan tidak cuma bagaimana kita melakukan proses pelatihan di satu tempat, tapi bagaimana kita bisa sharing ilmu berdasarkan diskusi antara anggota. Ini pun juga terkendala. Kenapa? Karena minimnya kesempatan untuk dapat berjumpa. Kalaupun juga kita bisa melakukan komunikasi melalui jalur sosmed, itu pun jadi tetap dilakukan, hanya tidak dapat melaksanakan proses pelatihan secara maksimal melalui sosial media kan begitu. Tetap yang paling utama itu adalah tatap muka sebenarnya, karena dari tatap muka kita bisa melakukan banyak hal, bisa melakukan berbagai macam kemungkinan pelatihan. Beberapa kali kita coba melakukan diskusi via sosmed, ya lumayan ada sedikit proses di sana, tapi tidak banyak yang bisa kita harapkan dari situ. Imbauan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan tetap menjadi prioritas utama dalam menjalankan aktivitas di kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak menutup kemungkinan pelaku seni tradisi juga turut menerapkan protokol kesehatan tersebut. Kalau ditanya kita mengikuti anjuran pemerintah, ya kita pasti mengikuti. Misalnya kita tidak berkumpul kerumunan. Kalaupun kita berkumpul ya nggak banyak, tapi juga kita pakai masker. Nah, kalaupun di sekretariat kita sudah disediakan tempat cuci tangan dan sabun itu untuk menjaga juga sih untuk teman-teman di sanggar kalau ngumpul gitu. Tidak ingin menyerah terhadap bencana wabah, para pelaku seni tradisi tetap menjaga spirit berkesenian dengan caranya masing-masing. Bikin video layaknya orang-orang umum lah, teman-teman musisi yang lain kan gitu juga. Bikin karya, tapi karyanya bukan cover sih, karya yang memang kebetulan ciptaan bapakku. Bikin video gitu kan, diedit gitulah. Tapi secara online yang real time itu belum pernah nyoba gitu.
Maksudnya kalau yang secara berkelompok, tapi kalau yang secara individu personal udah real time berdua gitu kan main udah. Tapi kalau yang berkelompok itu kayaknya belum. Kayaknya hanya sedikit musisi senior yang tahu gimana caranya supaya main berkelompok secara berkelompok entah berdua atau bertiga atau berempat itu tidak ada dampak latensinya gitu. Jadi aku masih cari tahu tuh gimana caranya supaya main barengnya bisa tanpa ada delay gitu sih. Pada masa pandemi, aktivitas daring adalah aktivitas yang perlahan-lahan menjadi kebiasaan. Akan tetapi tidak semua pelaku seni tradisi menggeluti hal tersebut. Selama ini memang belum tahu, artinya yang namanya online itu saya belum tahu sama sekali. Sebenarnya sangat penting sekali mengenalkan dengan online itu tadi, apalagi nanti kalau pas pentas langsung online bisa melihat semua. Nah itu yang saya maksud. Tapi dari dukungan pemerintah pun tidak ada sama sekali, tidak ada dukungan yang untuk, padahal di sini mau meningkatkan prestasinya seniman itu, tapi dari pemerintah sendiri tidak ada ibaratnya yang dakengi itu loh. Nah, tidak ada sama sekali. Kalau ada seperti itu, wah ini tenang sudah. Iya, seolah-olah itu tertutup kesenian itu. Ya, memang kita sudah ada rencana untuk melakukan pertunjukan secara online setelah masa new normal ini. Memang ada teman-teman yang di luar sana, kapan katanya TPN Indah bisa eksis kembali, kapan TPN Indah Banjar bisa melakukan pertunjukan secara online. Memang untuk sementara ini kita tampung dulu, jadi sambil menunggu teman-teman yang lain masih ada kesibukan, tapi tetap nanti akan kita laksanakan untuk pertunjukan secara online itu, supaya teman-teman di luar sana yang kangen atau pengen lihat secara langsung jadi bisa terobati seperti itu. Pertunjukan daring dan langsung tentu sangatlah berbeda. Spirit yang dibangun akan sangat berbeda ketika pertunjukan secara langsung dialihkan menjadi pertunjukan daring. Keterlibatan penonton dalam aktivitas kesenian adalah kunci utama dalam membentuk atmosfer kesenian. Tentu pasti, karena kan kita ada effort, semangat dari penonton kan langsung, ada tepuk tangan, itu kita dapat energi langsung gitu. Ketimbang dari diupload ke YouTube, kita hanya bisa lihat komentar gitu. Dapat effort cuman nggak segede kita ketika kita nampil live, secara live gitu. Kalau aku sih melihatnya agak kurang sih kalau ya, dan karena seperti ruang gerak terbatas gitu sih kalau aku. Contohnya gini, kayak kamu punya pacar via call jauh kan, memang kangen terobati kan, tapi kan tidak ada sentuhan, gak asik kan. Nah itu juga dalam arti kan sentuhan dalam arti yang baik loh, dalam arti kan begitu juga. Bagaimanapun, pandemi ini mempengaruhi aktivitas berkesenian pelaku tradisi. Pelaku seni tradisi tetap melakukan proses dengan cara-cara tertentu. Memang kita dari Sanggar sudah konsisten ibaratnya untuk melestarikan kesenian itu kan, terutama kesenian Banjar di Tepian Indah itu. Jadi selama pandemi kita tetap koordinasi melalui grup. Mengikuti challenge misalnya, tapi yang tetap berbau tradisi. Untuk berkarya masing-masing. Jika ada ide-ide kreatif yang ingin kami tuangkan, kami akan coba untuk eksplorasi secara pribadi. Dan kami simpan data itu, kami dokumentasikan secara pribadi. Nanti pada suatu saat jika ada kemungkinan untuk berjumpa kembali, kita akan diskusikan kembali ide-ide itu. Memang balik ke masing-masing senimannya ya. Kayak aku memang harus jaga mood, karena penting. Kan itu kalau masalah konsisten, semua kan nggak lepas dari urusan perut ya. Kesenian tetaplah menjadi suatu hal yang tak dapat dipisahkan dari masyarakat. Di saat masyarakat terkena bencana, sudah selayaknya kesenian menjadi obat dan stimulan bagi masyarakat untuk tetap membangun kepercayaan diri dan mengajarkan nilai-nilai budaya yang diturunkan secara turun-temurun.